Tiga, dua, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para peserta rapat dan seluruh stakeholder yang telah bergabung pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam kegiatan rapat strategis membangun pendidikan yang holistik di daerah 3T. Perkenalkan, saya Dina selaku moderator yang akan memandu jalannya rapat hari ini. Adapun agenda kita adalah mendiskusikan strategi pembangunan pendidikan yang holistik di wilayah 3T dengan melibatkan berbagai pihak guna menghasilkan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Kenapa begitu? Karena pendidikan yang holistik ini bukan sekedar berfokus kepada akademik saja, tapi juga pembentukan karakter, keterampilan sosial, emosional, spiritual, dan fisik. Tentunya eh, hasil akhirnya kita berharapkan peserta didiknya menjadi manusia yang utuh, begitu ya. Baik, sebelum memasuki sesi diskusi, izinkan saya memperkenalkan para stakeholder yang hadir. Yang pertama itu perwakilan dari Kementerian Pendidikan. Selamat siang Bapak Ade. Ya, siang juga Ibu Moderator. Baik. Lalu ada Kepala Dinas Pendidikan Daerah Wilayah 3T. Selamat siang Bapak Yogi. Selamat siang, Ibu Dina. Terima kasih. Lalu ada perwakilan guru yang ditugaskan di wilayah 3T. Selamat siang Ibu Rafika. Selamat siang Ibu Dina. Baik. Kemudian boleh kita bergabung juga dari jauh di sana, perwakilan orang tua siswa dari wilayah 3T. Selamat siang Bapak Marlon. Selamat siang Ibu Dina. Baik. Kemudian ada salah satu siswa yang kita pilih juga. Selamat bergabung Saudara Toyib. Selamat siang Ibu Dina. Baik, kemudian ada juga akademisi pendidikan. Selamat siang Ibu Dr. Ina. Selamat siang Ibu Dina. Terima kasih atas undangannya. Baik Ibu, kemudian ada perwakilan NGO pendidikan. Selamat siang Ibu Nelisa. Iya, selamat siang Ibu Dina. Baik, kemudian ada perwakilan dari swasta atau perwakilan dunia industri. Selamat siang Bapak Kausar. Siang juga Ibu Dina. Baik, terakhir telah bergabung juga bersama kita salah satu perwakilan tokoh masyarakat dari wilayah 3T. Selamat siang Ibu Herdianti. Selamat siang Ibu. Baik, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Baiklah, kita akan memasuki sesi diskusi. Kesempatan pertama, saya persilahkan kepada perwakilan Kementerian Pendidikan Bapak Ade. Bapak Ade, gimana nih sebagai perwakilan pemerintah dalam upaya membangun pendidikan holistik di wilayah 3T? Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya Ibu Dina selaku moderator. Kami dari Kemendikdasmen, khususnya di sini saya sebagai perwakilan dari Kemendikdasmen, kami di kementerian berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah 3T gitu, melalui pemerataan akses seperti perbaikan jalan, perbaikan sarana teknologi yang ada, dan perbaikan kualitas SDM seperti peningkatan kualitas guru di daerah 3T, seperti peningkatan kesejahteraannya, khususnya tunjangan guru untuk khusus 3T itu. Nah, namun kita perlu juga mendapatkan masukan agar kebijakan ini tepat sasaran dan berdampak nyata dari berbagai pihak seperti tokoh masyarakat, kepala dinas pendidikan, orang tua siswa, maupun guru yang ada di 3T itu sendiri terkait dengan berbagai problem yang ada maupun keinginan guru agar kesejahteraan guru maupun perbaikan kualitas pendidikan yang ada di 3T bisa menjadi lebih baik ke depannya. Nah, mungkin itu kalau dari kami selaku perwakilan dari Kemendikdasmen, Ibu Moderator. Terima kasih. Izin Ibu masih ke mute, Bu Dina. Baik, terima kasih Bapak Ade atas pemaparannya.
Ya, Bapak Ade tadi kalau dibilang minta masukan ya, paling tepatnya nih kalau kita bicara masukannya ke siapa? Ke orang yang menguasai wilayahnya gitu ya. Nah, tidak ada salahnya kesempatan selanjutnya kita minta kepada Bapak Yogi selaku Kepala Dinas Pendidikan dari wilayah 3T. Bagaimana ini Bapak Yogi diminta masukannya? Apa aja sih tantangan daerah yang perlu diselesaikan dalam upaya membangun pendidikan yang holistik di wilayah 3T? Eh, Baik Ibu Dina, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kebetulan ya kita ada di suatu forum diskusi yang luar biasa terkait dengan holistik di daerah 3T. Jadi saya Kepala Dinas Pendidikan Daerah 3T. Kebetulan juga hari ini tadi saya mendengar ada perwakilan dari Bapak Ade selaku Kementerian Pendidikan. Jadi kebetulan di daerah kami itu ada sebuah tantangan, Pak, di mana ada keterbatasan infrastruktur. Jadi dari segi infrastruktur itu kami jujur saja, Pak, kami terbatas. Mulai dari akses jalan, transportasi, itu kami masih sangat-sangat terbatas, Pak. Kemudian saat ini juga kita tahu bahwa pemerintah sudah menyatakan bahwa kita nanti harus bekerja juga dari rumah ya. Ada satu hari khusus kita bekerja dari rumah. Nah, tentunya ini pasti kita membutuhkan akses internet, gitu. Tetapi kenyataannya di daerah kami itu, Pak, akses internetnya itu masih belum semua itu terjangkau, Pak. Jadi belum merata, Pak. Sehingga ini akan menyebabkan kesusahan nanti buat para guru 3T juga dan juga buat siswa-siswi yang harus menjalankan sekolah memang harus dari rumah, mengajar juga harus dari rumah itu akan terganggu seperti itu, Pak. Dan juga jumlah distribusi guru. Kebetulan di daerah 3T kami itu memang jumlah gurunya itu tidak terlalu banyak. Nah, itu salah satunya memang kurangnya dibuka lowongan pekerjaan untuk guru di daerah 3T. Dikarenakan juga kondisi ya, dari segi akses jalan itu untuk menuju ke sekolah-sekolah tertentu itu memang cukup sulit, sehingga membuat minat dari para calon guru itu menjadi lebih rendah lagi, seperti itu. Sehingga kalau dari kami, mungkin kami membutuhkan dukungan nyata berupa fasilitas belajar yang layak. Kemudian kami juga membutuhkan kontribusi dari pemerintah khususnya untuk infrastruktur yang kami butuhkan. Lalu kami juga membutuhkan mungkin kuota guru lagi. Sehingga nanti pada akhirnya segala bentuk yang kami butuhkan itu boleh terpenuhi. Seperti itu, Ibu Dina. Mungkin kalau dari saya sebagai kepala dinas seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Yogi Teknok nih pemaparannya. Bagaimana nih dengan guru yang bertugas di wilayah 3T, Ibu Rafika? Apakah sama dengan pendapat Bapak Kepala Dinas Pendidikan? Apa aja sih kendala atau kesulitan yang Ibu hadapi selama berdinas di wilayah 3T? Oke, baik Ibu Dina, terima kasih. Saya sepakat sekali dengan Kepala Dinas Pendidikan bahwa di daerah 3T ini masih sangat membutuhkan tenaga pengajar. Karena kita selalu merasa membutuhkan tenaga pengajar dan menjadi pendidik di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal merupakan sebuah panggilan yang menuntut ketangguhan yang luar biasa di tengah keterbatasan sarana dan prasarana yang ada. Setiap hari, kami harus berhadapan dengan minimnya bahan ajar serta fasilitas sekolah yang jauh dari kata memadai. Nah, namun dari hal tersebut tidak sedikit pun menyurutkan niat kami untuk selalu semangat mencerdaskan anak bangsa. Nah, namun meskipun kreativitas menjadi kunci bertahan kami, semangat saja tidak cukup untuk mengejar ketertinggalan di era digital ini. Nah, kebetulan di sini ada perwakilan dari Kemendikdasmen, Pak Ade. Semoga kedepannya dapat menjadi pertimbangan bagi pihak kementerian agar kami yang di wilayah 3T ini dapat terfasilitasi lagi, baik itu dari infrastruktur teknologi yang dapat menjangkau ke wilayah 3T yang kami tempati sekarang ini. Nah, kami yakin juga dengan efektivitas tersebut nantinya dapat meningkat secara signifikan, serta bukan hanya bantuan teknis yang masuk ke kami, melainkan investasi nyata untuk memastikan bahwa setiap anak
yang ada di pelosok, dimanapun berada, memiliki hak dan peluang yang sama untuk meraih masa depan yang gemilang, sama seperti siswa-siswa yang ada di kota. Seperti itu, Bu Nina, tanggapan dari saya. Baik, terima kasih Bu Rafika atas pemaparannya. Ini forumnya bisa bagus karena segala aspirasi kita sampaikan langsung ya. Tadi Pak Ade bisa di take note catatan dari kepala dinas dan guru yang bertugas di wilayah 3T. Sekarang gimana kita beralih ke penduduk setempat yang memang berdomisili dan mungkin lahir dan besar di wilayah 3T. Pertama, boleh kali ya saya bertanya dengan kondisi yang sudah dipaparkan, Pak Marlon, selaku orang tua siswa yang berasal dari wilayah 3T, apa sih harapan Bapak supaya pendidikan holistik itu terwujud di wilayah 3T? Ya, baik, terima kasih Ibu Dina. Jadi berbicara tentang harapan ya, berbicara tentang harapan di sini saya lihat ada perwakilan Bapak Kementerian Pendidikan, ada Bapak Kepala Dinas. Jadi saya harap suara yang bisa saya berikan ini didengar, tetapi tidak hanya didengar dan juga dilakukan. Jadi harapan saya begini, Bapak perwakilan. Saya sebagai orang tua ini saya mau anak-anak ini mendapatkan pendidikan yang baik. Nah, pendidikan yang baik ini tidak hanya berbicara tentang infrastruktur, tetapi bahan ajar yang anak-anak saya terima. Itu harapan yang saya mau, ya, harapan yang kami para orang tua yang berada di daerah 3T ini inginkan. Jadi dari harapan yang kami punya ini kami melihat bahwa kondisi yang berada di sekitar kami, kondisi realita yang ada di sekitar kami itu tidak mendukung harapan yang kami inginkan. Nah, dengan demikian, saya sebagai orang tua, saya berharap adanya bantuan pendidikan ataupun program yang mendukung pendidikan yang lebih baik untuk anak-anak kami. Jadi, Bapak perwakilan Kementerian Pendidikan, Bapak Kepala Dinas Pendidikan, tolonglah diperhatikan kami di daerah 3T ini jangan hanya memperhatikan daerah-daerah yang sudah maju. Mungkin Bapak-bapak, ibu-ibu pemangku kepentingan beranggapan bahwa kami sudah memperhatikan, tapi kenyataannya kami yang bersentuhan langsung dengan daerah 3T ini kami merasakan bahwa kami masih tetap tertinggal ataupun kami masih tetap membutuhkan bantuan lebih lanjut. Mungkin dari saya seperti itu, Ibu Dina. Terima kasih. Besar harapan dari orang tua siswa, ya semoga di kemudian hari bisa terwujud ke pendidikan yang merata di seluruh wilayah Nusantara. Baik, jika tadi harapan dari orang tua, coba deh kita beralih ke harapan siswa. Saudara Toyib, boleh diungkapkan harapan siswa? Baik, terima kasih Ibu Dina. Saya mewakili siswa atau teman-teman di sekolah ini. Nah, untuk harapan kami ingin mendapatkan pembelajaran fasilitas yang baik dan layak. Nah, karena keterbatasan di sekolah ini, keterbatasan apa jumlah gedungnya, ya, untuk jumlah gedung kita di sini tidak memadai. Jadi untuk jam pelajaran kita sering bergantian dan juga terkait untuk akses. Nah, untuk akses di sekolah ini memang aksesnya sangat sulit dijangkau. Nah, kita sering jalan kaki. Nah, dan juga untuk jembatan ini tidak ada ini, Bu. Jadi apa penghalang atau rintangan ketika musim hujan. Nah, kalau musim hujan ketika banjir, kita sering libur karena tidak memungkinkan kita untuk menyeberang. Jadi, harapan kami dari siswa ini ya diperhatikan untuk penambahan fasilitas sekolah dan juga akses atau jembatan menuju sekolah ini, Ibu. Terima kasih, Ibu. Teriris hati mendengar bahwa masih ada sebagian wilayah di Indonesia yang keterbatasan akses, kurangnya guru, eh, bahan ajar yang tidak lengkap gitu ya. Sementara kita pengennya pendidikan yang holistik. Bu Ina, boleh kali ya selaku akademisi pendidikan, bagaimana sih Bu seharusnya pendidikan holistik itu? Baik, terima kasih Kak Dina. Setelah mendengar tadi ya berbagai aspek dari secara langsung, baik itu dari siswa, dari orang tua, kemudian dari kepala dinas. Pendidikan yang holistik sesungguhnya tidak hanya berfokus pada akademik, namun juga
Selain infrastruktur yang mendukung, tidak lupa kita juga melihat karakter dari siswa itu sendiri. Kemudian kita juga perlu membangun keterampilan serta menanamkan nilai-nilai kehidupan di dalam pendidikan agar nantinya siswa-siswa ini memiliki resiliensi atau ketangguhan dalam menghadapi dunia yang semakin hari semakin perubahannya itu lebih cepat dari apa yang kita tanamkan. Misalkan seperti ini. Saat ini anak usia dini misalkan itu sudah mulai diajari bagaimana merawat dirinya sendiri, misalkan mandi sendiri, kemudian bangun tidur itu harus apa, dan mereka perlu tahu sejak awal dan membangun karakternya itu sudah lebih awal daripada mungkin generasi milenial, generasi di tahun 80 yang lahir di tahun 80 90-an. Jadi kurikulum itu juga perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman, dengan konteks terutama di 3T, apa yang sekiranya perlu kita bangun di sini. Mungkin selain karakter, juga keterampilan, bahwa dengan segala keterbatasan, siswa-siswa ini masih bisa mengakses pendidikan yang berkualitas. Nah, harapannya dengan kita berkumpul dan mendengar langsung, ini bisa mengakomodasi seluruh kebutuhan yang ada. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Marlon sebagai orang tua siswa, kemudian Adik Thoyib sebagai siswa sendiri yang merasakan manfaat dari pembangunan pendidikan. Juga Ibu Rafika yang memang sudah cukup menangani siswa secara langsung. Mungkin seperti itu, Kak Dina. Besar sekali PR kita ya. PR-nya adalah Betul, di tengah keterbatasan yang kita punya, di tengah kekurangan yang kita hadapi gitu ya. Tapi peserta didik diharapkan memiliki karakter gitu. Nah, tentu ini tidak bisa hanya dari peserta itu sendiri. Harus betul, ada akses dukungan dari pihak lain ya kan. betul Lalu, sekali. baik, terima kasih Bu Ina. Kita singgung deh bagaimana nih kontribusi perwakilan NGO pendidikan. Ibu Nelisa boleh kali ya berkontribusi apa aja NGO ini kalau di bidang pendidikan? Oke, terima kasih ya untuk kesempatannya Ibu Dina, di mana saya selaku perwakilan dari NGO Pendidikan. Di sini kami berkomitmen untuk siap membangun tuh melalui program pendampingan, yaitu pelatihan guru dan penyediaan sumber belajar, kolaborasi antara pemerintah dan lembaga non-profit yang sangat penting, di mana program pendampingannya itu adalah bantuan langsung kepada sekolah atau guru dalam menerapkan metode pembelajaran yang lebih efektif. Pendampingan ini bisa berupa kunjungan rutin, konsultasi, hingga monitoring perkembangan agar program yang dijalankan berjalan sesuai dengan tujuan. Di mana pelatihan guru juga menjadi bagian yang penting karena guru merupakan ujung tombak pendidikan. Melalui pelatihan, guru dapat meningkatkan kompetensi dalam penggunaan teknologi, strategi pembelajaran yang inovatif, serta kemampuan mengelola kelas yang lebih baik. Dengan guru yang lebih terampil, kualitas pembelajaran otomatis akan meningkat. Nah, selain itu juga, penyediaan sumber belajar membantu siswa mendapatkan materi yang lebih lengkap dan menarik. Sumber belajar ini biasa berupa buku, modul, media digital, video, pembelajaran, hingga akses ke platform pendidikan daring. Dengan sumber yang memadai, siswa memiliki kesempatan belajar yang lebih luas dan tidak terbatas. Nah, itu yang bisa diberikan oleh kami selaku NGO. Terima kasih, Bu Baik, Dina. terima kasih juga Ibu Nelisa. Ini sangat bagus sekali jika ada kolaborasi NGO dengan dunia pendidikan ya. Ibu Nelisa mungkin gini, kalau kita bahas tentang gerak cepatnya NGO gitu ya, langkah-langkah NGO di sini masih ada beberapa tokoh lagi yang perlu kita dengarkan aspirasinya. Jadi gini,
Bapak Ibu, yang dilakukan NGO pendidikan ini sangat bagus. Mungkin nanti bisa bertukar kontak bagaimana mekanisme supaya bisa mendapatkan bantuan dari NGO. Misalnya Bu Rapika tadi untuk pelatihan guru atau bahan ajar tadi juga gitu ya. Pak Yogi tadi kekurangan bahan ajar, bagaimana NGO bisa memfasilitasi itu semua. Tapi tidak di sekarang, mungkin nanti bertukar kontak bagaimana mekanismenya ya Bapak Ibu. Kita boleh lanjutkan lagi ya, karena kita masih ada beberapa narasumber lagi. Baik, dari NGO sudah, saya boleh beralih ke swasta nih. Biasanya swasta ini kita kalau dengarnya itu ada namanya corporate social responsibility, gitu. Respon sosial dari sebuah perusahaan. Bagaimana nih CSR dari dunia industri atau dunia swasta? Gimana nih Pak Kausar? Apakah mendukung untuk pengembangan pendidikan yang holistik di wilayah 3T? Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu Dina. Di sini saya mewakili dunia industri. Baik, dari beberapa penyampaian narasumber sebelumnya yang telah kita dapatkan, di sini kita perhatikan pembangunan pendidikan di wilayah 3T tidak hanya cukup berfokus pada akses, tapi seperti yang disampaikan tadi harus bersifat holistik, mencakup kualitas pengajar, relevansi kurikulum, serta keterlibatan seluruh stakeholder. Jadi yang perlu diperhatikan ada beberapa hal utama yang perlu kita sampaikan di sini, yaitu penguatan tenaga pengajar, yaitu ketersediaan dan kualitas tenaga pengajar, diperlukan distribusi yang merata, insentif yang menarik, serta program peningkatan kompetensi yang berkelanjutan. Kemudian juga keterlibatan dunia industri di sini, yaitu kami siap berkontribusi melalui program magang, pelatihan vokasi, dan transfer keahlian yang relevan dengan kebutuhan lapangan kerja, atau juga yang disampaikan tadi dari Bu Dina melalui program CSR, yaitu respon. Kemudian kurikulum juga pada wilayah 3T perlu disesuaikan dengan potensi lokal agar lulusan tidak hanya kompeten, tetapi juga mampu membangun daerahnya sendiri. Dan juga pada pemanfaatan teknologi, pembelajaran jarak jauh dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan akses dan tenaga pengajar. Dan yang paling penting, sinergi stakeholder. Keberhasilan program ini membutuhkan sinergi pemerintah, dunia pendidikan, industri, dan masyarakat secara berkelanjutan. Kami dari dunia industri siap menjadi bagian dari solusi. Bukan hanya sebagai pengguna tenaga kerja, tetapi juga sebagai mitra dalam membangun pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan di wilayah 3T. Sekian dari saya, Ibu Dina. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kausar. Jika tadi Pak Ade di awal bilang kami butuh masukan untuk membuat kebijakan bagaimana membangun pendidikan yang holistik di daerah 3T gitu ya. Lalu masukannya muncul dari kepala dinas pendidikan, dari guru, dari orang tua, dari siswa. Kemudian bagaimana prosesnya disampaikan oleh akademisi pendidikan, bagaimana dukungan dari pihak eksternal seperti NGO dan tentu saja dari dunia usaha yang berupa CSR, baik itu pendanaan maupun pelatihan. Nah, sekarang gini, semua itu tidak akan terwujud jika lingkungannya tidak mendukung. Kita bicara lingkungan masyarakat. Nah, nih yang terakhir nih boleh kali ya dari tokoh masyarakat, Ibu Hardianti, gimana sih peranan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan pendidikan yang holistik di wilayah 3T? Silakan Ibu. Baik, Ibu. Di sini saya sebagai perwakilan tokoh masyarakat. Jadi sebagai tokoh masyarakat, kami menyadari bahwa pendidikan merupakan kunci utama untuk memutus rantai ketertinggalan di wilayah 3T. Oleh karena itu, kami tidak hanya menyerahkan tanggung jawab ini kepada pemerintah, tetapi turut mengambil peran aktif dalam mendukung setiap proses pendidikan di lingkungan kami. Jadi, sebagai perwakilan tokoh masyarakat, kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memastikan bahwa anak-anak itu dapat tetap bersekolah,
dan memberikan motivasi belajar serta menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuhnya semangat pendidikan. Nah, sebagai perwakilan tokoh masyarakat di wilayah khususnya di wilayah 3T yang ini, kami berharap agar Kementerian Pendidikan mohon disampaikan Bapak Ade sebagai perwakilan Kemendikdasmen agar terus memberikan perhatian yang lebih serius dan berkelanjutan terhadap kondisi pendidikan di daerah kami, apalagi kami di wilayah 3T. Kami membutuhkan pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Baik, terima kasih. Itu saja penyampaian saya, Ibu. Baik, terima kasih Bu Hardianti selaku perwakilan dari tokoh masyarakat. Jadi kalau diambil kesimpulannya dari diskusi yang telah kita lakukan tadi, dapat disimpulkan bahwa pembangunan pendidikan yang holistik di wilayah 3T itu memerlukan yang pertama kolaborasi berbagai pihak. Ya tadi ada swasta, ada dari pemerintah, ada dari pihak eksternal dan lain-lain. Lalu yang perlu dilakukan kemudian itu peningkatan infrastrukturnya, baik itu akses maupun teknologi. Kemudian yang paling penting tadi Bu Repika ya, penguatan kapasitas guru, kompetensinya. Lalu keterlibatan aktif masyarakat seperti yang dijelaskan oleh Ibu Hardianti, kemudian pengembangan kurikulum yang kontekstual dengan pembangunan wilayah. Baik, akhir kata, semoga hasil rapat ini dapat menjadi langkah nyata dalam mewujudkan pendidikan yang holistik, inklusif, dan merata di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di wilayah 3T. Pagi hari minum jamu. Cakep. Aduh, boleh kali ya Bapak Ibu tidak di-mute dulu, unmute ya. Jadi nanti setiap akhir bait pantun saya boleh dibantu cakepnya gitu ya. Pagi hari minum jamu. Cakep banget. Duduk santai nikmatin rebana. Cakep. Mari kita satukan ilmu Cakep. demi pendidikan yang lebih bermakna. Mantap. Cakep. Mantap jiwa.